wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Masfuroh, kelas PPS 2B dengan NIM 225231065. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara VOC dan Kerajaan Mataram yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti dikenal juga dengan siasat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Perjanjian Giyanti dianggap menguntungkan Belanda di tanah Jawa karena Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejarah Perjanjian Giyanti bermula dari konflik yang terjadi di Kerajaan Mataram. Konflik berawal dari pertikaian 3 calon pewaris Kerajaan Mataram, yakni Pangeran Pangkubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dalam silsilahnya, Pangeran Pangkubuwono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV, penguasa Mataram pada 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV. Saat itu VOC mengangkat Pangeran Pangkubuwono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pangeran Pangkubuwono II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pangkubuwono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pangkubuwono II meninggal dunia. Sepeninggalan Pangkubuwono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pangkubuwono II, Raden Mas Suejardi, dan Pangkubuwono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan pada VOC dan Raden Mas Suejardi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirim utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Raden Mas Suejardi. VOC kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada tanggal 22 sampai 23 September 1754. Membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam Perjanjian Giyanti, ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh 3 pihak, yakni pemerintah Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Hartig, Kasunanan Surakarta dan Pangeran Pangkubuwono III, dan Kesultanan Ngayogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi Perjanjian Giyanti ada 9. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-menurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerjasama dengan rakyat dan berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. Kelima, Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. Keenam, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir yang lain yang telah diberikan Pangkubuwono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10 real setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sultan Pangkubuwono III membutuhkan. Ke-8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. Ke-9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dampak dari Perjanjian Giyanti memecah belah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Mimpi Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan seluruh kerajaan di tanah Jawa pun tak terwujud karena penjajah. Perjanjian yang diadakan di Desa Jatiharjo ini dihadiri oleh 3 pihak, yakni VOC, Kesunanan Surakarta, dan Kesultanan Ngayogyakarta. Para tokoh itu adalah dari VOC ada Nicholas Harting,
Breton, Kapten J. Donkel, W. Votkens, dan terakhir adalah Pendeta Bastani. Dari Kesultanan Ngayogyakarta ada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Natakusuma, dan yang ketiga ada Kesultanan Surakarta, ada Pangeran Pankubwono III. Itulah sejarah perjanjian Giyanti yang dibuat VOC untuk memecah belah Kerajaan Mataram. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.